Hai, di video kali ini kita mau bahas lebih teknis soal human design, ya. Seperti yang di beberapa video sebelumnya, nggak tahu di video yang mana, ya. Kita kan sempat cerita ya bahwa kita tuh memanfaatkan human design sebagai tools kita untuk mengenali diri kita yang sejati lah, diri sejati kita, bentukan energi kita seperti apa, gitu ya. Nah, di video kali ini kita mau tunjukin ke teman seperjalanan tentang teknis tentang human design. Apa aja sih yang ada di dalam report human design lah, kurang lebihnya begitu ya. Nah, cuman yang mau kita jelaskan ini singkat saja karena waktunya pasti nggak cukup kalau misalnya dijelaskan semuanya, bisa bertahun-tahun mungkin ya. Nah, saran kami adalah kami jelaskan singkat saja secara gambaran besarnya. Nanti teman-teman bisa ikuti email series yang sudah dibuat dengan cara download ebook yang dibuat Rusi. Ya, linknya ada di description di bawah. Nah, nanti di situ ada email series itu 101 ya, The Self 101 ya. Itu ada 100-an email nanti setiap hari teman-teman bisa dapetin. Nah, mungkin di situ teman-teman bisa dapat lebih detail ya. Dan juga nanti teman-teman bisa juga untuk bareng-bareng ngobrol di komunitas lompatan hidup juga gitu ya. Jadi cek aja ya di link description ya gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas lebih teknis nih tentang yang namanya body graph. Ya, jadi silakan Bu Lucy. Ya, jadi teman-teman seperti yang kita udah pernah bahas ya di video tentang human design. Jadi human design itu nanti adalah satu tools yang memetakan blueprint rancangan kita dari lahir. Memang kita lahir dengan blueprint tertentu. Jadi ini kayak buku manual gitu ya. Buku manual yang memetakan secara detail dan setiap orang bisa dibilang punya hasil yang unik gitu ya. Dan memang item di human design ini banyak sekali, jadi amat disarankan untuk membaca human design ini secara menyeluruh. Jadi nggak sepotong-sepotong gitu ya. Ya, jadi ada banyak kepingan-kepingan puzzle yang akhirnya membentuk gambaran diri kita seutuhnya lah ya. Nah, benar kata Ari, ada banyak banget item di sini. Jadi di video ini kita cuma mau share tentang item-itemnya aja secara gambaran besar ya. Nah, di human design mendapatkan satu body graph namanya ya, seperti yang kita share ini. Body graph ini didapat dengan data tanggal lahir, jam lahir dan juga kota tempat lahir. Nanti akan tergenerate seperti ini. Nah, ini beda-beda ya nanti ya, bentukannya, warnanya segala macam. Betul. Mendapatkan chartnya itu sebetulnya gampang, tapi setelah itu membaca chartnya yang ini apa itu apa itunya ya, yang mungkin perlu diskusi panjang gitu kan. Nah, saya aja masih sering minta konsultasi sama Rusi karena nggak hafal-hafal, tapi sangat membantu sekali ya. Sama lah, saya juga masih baca-baca, masih buka-buka karena panjang dan banyak. Oke, kita mulai dari mana nih? Sederhananya di body graph ini akan ada akan ada gambar yang ini, yang atas ya. Dan juga ada informasi yang di bawah ini. Nah, biasanya memang item-item di report human design bersama saya itu saya akan jelaskan yang pertama tentang incarnation cross. Incarnation cross itu lebih ke 4 energi utama yang membentuk fondasi diri kita, sehingga dia yang akan memberi kita petunjuk tentang tema hidup, tujuan hidup, kemudian bisa dibilang kita bisa menemukan panggilan atau misi jiwa dari incarnation cross ini ya. Kemudian nanti ada profile. Profile ini bisa dibilang karakter secara gambaran besar. Gitu ya. Ada sekitar 12 macam profile yang berbeda dan ini kombinasinya bisa berbeda-beda. Kalau yang incarnation cross tadi ada ratusan ya. Berapa lapis? Ratusan ya. Kemudian dari profile ada type. Type ini mungkin kalau teman-teman yang search sendiri ya tentang human design itu akan gampang menemukan tentang type ini sebetulnya. Cuma ada 5 type ya. Kemudian biasanya type ini akan satu paket dengan strategi, signature dan not self.
gitu ya. Perlu dijelasin apa aja? Boleh, singkat aja ya. Oke. Oh, type-nya apa aja gitu Enggak, ya? ya jadi kalau Pengertiannya type aja ya. itu lebih ke peran kita. Ya, boleh. Peran Silakan. kita di dunia ini Oke. itu sebagai apa? Ada yang sebagai worker, ada yang sebagai ada yang sebagai koordinator, ada yang sebagai untuk pionir atau memulai, ada yang untuk sekedar mereflek gitu ya, mencerminkan seperti itu. Jadi itu peran secara gambaran besar lah ya. Oke. Kemudian strategi itu sebetulnya cara kita berinteraksi dengan hidup supaya hidup kita itu mengalir. Jadi sebetulnya setiap type itu punya strateginya masing-masing. Oke. Nah, kalau kita tahu type kita tahu strategi kita banyak bisa menjalani hidup tuh sesuai dengan ya strategi tadi gitu. Jadi hasilnya kita lebih ngeflow. Oke. Karena setiap type punya strategi yang berbeda. Nah, kadang-kadang kita type-nya apa, ternyata kita pakai strateginya type yang lain gitu. Nah, itu yang menyebabkan ada kayak struggle atau ada timing atau ada hal-hal yang kok kayaknya nggak pas ya gitu. Nah, itu kita bisa dibantu dengan mengenal strategi kita. Gitu ya. Kemudian ada signature sama not self. Signature ini adalah sinyal untuk memberitahu kita kalau kita lagi on the right track. Gitu. Jadi kita tahu kita udah melakukan sesuatu yang selaras sama rancangan diri kita, itu hasilnya berupa perasaan signature. Ini juga berbeda-beda tergantung type-nya apa. Kemudian ada not self. Not self ini sepaket sama signature. Kalau signature memberitahu kita lagi on the track, not self ini kasih tahu kita kalau kita lagi out of track gitu. Kita lagi belok, lagi keluar, lagi nabrak, sehingga sebetulnya kita tahu juga gitu. Jadi yang satu lampu hijau, yang satu lampu merah. Gitu. Jadi sebetulnya kita gampang gitu. Dengan tools-tools dari Human Design ini kita jadi makin gampang mereview diri kita, keputusan kita, kehidupan sehari-hari itu udah selaras apa belum gitu. Terus kemudian ada inner authority. Ini salah satu fitur yang kita bilang kalau mau belajar kembali ke diri, coba inner authority-nya difasihin dulu gitu kan. Step awal ya, kayak gerbang awal gitu ya. Inner authority ini otoritas di dalam diri kita yang bisa kita percaya untuk pengambilan keputusan. Jadi setiap orang itu sebetulnya sudah punya GPS-nya. Sudah punya GPS-nya sendiri yang sesuai dengan jalannya sendiri gitu. Nah, kadang-kadang kita dalam hidup nggak kenal inner authority, kita kenalnya outer. Ibaratnya kita mau jalan kemana tapi pakai jalurnya orang lain gitu kan, jadi nggak nyambung gitu ya. Jaga sembung ya. Golok Kak. Ya, jadi inner authority ini sebetulnya yang membantu kita bahwa untuk mengambil keputusan-keputusan, terus kemudian percaya sama GPS-nya kita ya. Betul. Termasuk juga timing untuk melakukan sesuatu, ini udah time-nya apa belum gitu ya, terus orang-orangnya udah pas apa belum. Jadi sebetulnya semua tuntunan itu udah ada. Nah, intinya kalau kita bergerak sesuai dengan inner authority, dengan strategi, itu kita akan diarahkan untuk lebih banyak mengambil keputusan atau pilihan yang hasilnya signature tadi, on the track gitu ya. Jadi hasilnya ya hidup kita lebih selaras gitu dari hari ke hari. Gitu ya. Nah, ini yang biasanya sangat membantu kita kalau ngambil keputusan, kan kita suka galau ya. Dengerin kata orang tapi kok kata hatinya begini gitu ya. Nah, sebenarnya inner authority ini yang jadi tuntunan utama kita sebetulnya. Itu dari yang yang ini ya, yang bawah ya. Nah, kemudian kita masuk ke chartnya ya. Nah ini kita bikin lebih gede. Ya, jadi di chartnya ini sebetulnya semua di chart ini itu ada artinya, bisa dijelaskan, ada maknanya dan ada sumbangsihnya terhadap rancangan diri kita gitu ya. Nah, di report yang misalnya saya jelaskan adalah ini ya, ada yang namanya cakra atau center, itu adalah yang berbentuk-bentuk. Tepungnya ada. Ya lanjut tuh.
apa tadi? Ya ini Cakra. ya, yang berbentuk segitiga, berbentuk kotak itu ada 9 cakra. Ada Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada Oke. 9 cakra atau 9 center. Cakra atau center ini sebetulnya secara fisiologis ya ini adalah susunan tubuh kita. Oke. Nah, tapi kan secara fisik kita juga terhubung ya dengan dengan tubuh mental dan juga dengan tubuh spiritual. Nah, sebetulnya di cakra-cakra ini memberitahu fungsi bagian-bagian di dalam tubuh kita yang ada hubungannya dengan baik itu mental, spiritual ataupun fisik. Jadi misalnya contoh untuk cakra ini namanya cakra head atau kepala. Ini kalau yang kepala berhubungannya dengan ide, inspirasi gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan gitu ya, tentang hal-hal. Nah, cakra tertentu itu akan memberikan peran tertentu juga terhadap cara kerja kita. Yes. Gitu. Nah, di dalam cakra itu ada angka-angka ini ya. Angka-angka ini itu yang kita sebut gate. Kalau di human design. Apa itu gate? Gate ini ada 64. Gate ini bisa dibilang itu adalah gerbang energi. Jadi kita punya 64 bentukan energi yang membentuk rancangan diri kita. Ini sama kayak waktu pertama kali kita buat video di YouTube ya, bahwa everything is energy. Ya kan? As a human we are energy. Nah, cuman sekarang kita pertanyaannya kalau misalnya kita tanya siapakah saya, itu kan sebetulnya saya ini terbentuk dari susunan energi. Iya, benar. Apa sebetulnya itu ya, dari gate-gate itu ya. Iya. Jadi gate dan cakra ini udah lebih detail kasih tahu kita tentang energi kita, fungsi-fungsi di dalam diri kita. Nah, sebelum ke gate itu kalau dilihat itu bentukan yang segitiga dan kotak, ada yang putih, ada yang warna. Itu apa maksudnya tuh? Oke, benar. Jadi di gate ini akan ada yang putih, akan sama ada yang yang juga ada berwarna. Di gate, sorry. Di cakra ya. Di cakra itu ada yang putih, ada yang berwarna. Jadi kalau yang putih itu kita sebutnya open atau undefined. Jadi dia terbuka gitu. Artinya undefined itu dia menyerap dari luar sehingga sebetulnya dia tidak konsisten memiliki dorongan yang berhubungan dengan cakra tersebut ya. Tapi dia menyerap dari luar. Karena sebagai energi sebetulnya kan selalu ada komunikasi energi ya. Ada yang kita memberi, ada yang kita serap dari luar. Nah, ini bukan masalah bagus nggak bagus ya, kosong ada warnanya, ini lebih bukan ke cara kerja. Oke. Jadi kadang-kadang kan biasanya gitu ya. Kalau saya punya banyak warna berarti hebat bagus gitu nih, ya. saya punya banyak energi, tapi kan nggak begitu ya. Iya, nggak juga. Jadi di human design ini semuanya tidak ada yang lebih bagus atau lebih jelek, nggak ada nilainya gitu ya. Tapi ini lebih ke perbedaan dan kita tahu cara kerja kita, cara beroperasinya diri kita. Nah, kalau kita udah tahu, kita akan bisa beroperasi dengan lebih baik gitu kan. Nah, kalau yang putih yang tadi open undefined itu menyerap dari luar, tapi bisa melipat gandakan. Tapi kalau yang berwarna ya, ini berwarna ada kuning, ada coklat. Berarti ini defined. Kalau defined itu fixed gitu ya. Berarti untuk cakra tersebut kita punya dorongan yang konsisten ada di dalam diri kita dan kita cenderungnya memberi keluar. Gitu. Nah, karena ini fix, jadi misalnya adanya 5 ya udah 5 gitu, tapi ada terus gitu kan. Kalau yang putih tadi mungkin dia kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada, tapi sekalinya ada mungkin yang masuk 5 tapi dia bisa jadiin 10 misalnya. Dan berkesan bahwa dia punya ya. Iya, kadang-kadang kalau kita nggak paham kan, kita pikir kita punya, sehingga kita akhirnya beroperasi seperti yang punya. Padahal nggak punya. Padahal sebetulnya nggak punya, kita hanya meminjam. Nah, cara kerjanya tentu berbeda ya, antara mengelola yang dipunya dengan mengelola yang dipinjam. Itu kan beda gitu. Nah, pembahasan tentang cakra-cakra ini nanti teman-teman bisa ikuti aja email seriesnya ya. Nanti di situ lebih lengkap, ada cakra head apa, spleen apa dan lain sebagainya. Itu nanti ada pembahasannya di email seriesnya. Jadi klik aja di yang link description ya. Oke. Selanjutnya itu apa? Terus gate ya, angka-angka itu ya. Tadi ya, cakra ini adalah wadah dari gate gitu ya. Di setiap tempat dari gate ya. Ada gate-gate.
Ya, Oke. seperti yang tadi ada 64 gate yang berbeda, Mm-mm. 64 energi. Dan kalau teman-teman lihat energi ini ada yang ungu-ungu ya, Ya, ada warnanya gitu ada ya. yang menyala gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau yang menyala itu sebetulnya itu yang tercetak di dalam diri kita, itu yang tercetak di rancangan diri kita. Nah, kalau yang nggak nyala gimana? Apakah berarti kita nggak punya atau nggak bisa mengalami energi itu? Jawabannya tentu bisa, karena yang tadi sebagai energi kita tuh selalu berkomunikasi, Iya. sadar atau tidak sadar gitu ya. Jadi sebetulnya kalau untuk yang nyala itu kita akan secara konsisten mengalami energi-energi itu di dalam hidup kita gitu. Tapi kalau yang putih biasanya kita akan mengalami atau mendapatkan energi itu pada saat berinteraksi dengan orang yang energi tersebutnya nyala gitu. Oke. Nah, nanti aplikasinya teman-teman mungkin kita buat di video-video berikutnya ya, gitu ya. Kita bahas teorinya dulu nih. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Iya. Ya, terus kemudian kalau teman-teman lihat juga di gate ini ya, itu ada garis yang dia keluarnya garisnya warna hitam, ada garisnya merah, ada juga yang belang-belang. Gitu ya, merah dan hitam. Nah, itu sebetulnya menunjukkan kalau yang hitam ini ya, yang hitam itu personality. Jadi hitam ini energi yang tercetak pada waktu kelahiran kita. Oke. Gitu. Jadi karena dia tercetaknya di waktu kelahiran, dia membentuknya di personality, lebih di luar. Jadi lebih terlihat dan juga kita sedikit banyak juga lebih sadar. Menyadari ya. Iya, gue begini nih gitu ya. Gitu. Iya. Jadi mungkin pada saat energi-energi yang gate-gate yang warnanya hitam-hitam ini dibacain, mungkin teman-teman lebih relate gitu. Oh iya, saya tuh punya ini, memang berasa karena adanya di personality gitu. Oke. Nah, kalau yang merah itu adalah desain. Nah, desain ini energi yang tercetaknya di 88 hari sebelum kelahiran. Jadi tercetaknya kita masih di kandungan, dia membentuk fondasi. Ya, jadi adanya di unconscious gitu kan, secara tidak sadar. Nah, mungkin kalau kita nggak pakai human design, mungkin kita nggak sadar bahwa kita punya ini. Tapi yang namanya energi lagi-lagi kan selalu berkomunikasi. Nah, ini mungkin teman-teman punya gitu ya, hal-hal yang kita nggak sadar, tapi orang-orang di sekeliling kita yang ngasih tahu kita bahwa kamu tuh begini, kamu tuh kalau lagi ngomong gini, kamu tuh hebatnya begini gitu ya. Jadi hal-hal yang kita nggak rasa tapi karena itu terekspresi, terkomunikasikan orang lain yang biasanya bisa lebih lihat gitu. Oke. Nah, di human design menariknya kita jadi bisa tahu apa aja yang menyusun kita secara unconscious gitu. Yes. Jadi sekali lagi kalau kita kenal, kita jadi punya pilihan gitu loh. Ya, terus yang belang-belang itu apa? Nah, kalau yang belang-belang itu berarti tercetaknya 2 kali. Waktu sebelum lahir dia tercetak ya sebagai yang merah sebagai desain. Kemudian waktu lahir energi yang sama kebetulan tercetak juga. Lagi. Jadi energi ini bisa muncul paling banyak di satu orang itu 26. Oke. 26 energi yang nyala. Tapi rata-rata orang kurang dari 26 karena ya tadi ada yang double-double. Ada yang kecetak 2 kali, 3 kali gitu ya. Ibaratnya kalau kita punya energi yang sama tercetak berkali-kali, biasanya itu berarti pelajaran dari energi itu memang akan muncul di beberapa bagian hidup kita gitu. Karena berulang kali ya. Ya, energi ini kan memang pada dasarnya gift ya, kekuatan kita. Tapi menariknya di dalam gift itu juga ada pelajaran. Karena biasanya untuk kalau kita dikasih senjata, kita perlu fasih dong menggunakan senjatanya. Betul. Kalau kita belum fasih, biasanya senjata itu malah bisa melukai diri kita. Betul. Nah, itu mirip gitu sama energi ini. Jadi kita perlu tahu pelajaran-pelajaran apa sih yang dibawa energi-energi yang ada di rancangan kita. Dan biasanya itu yang sering muncul gitu. Dan jadi PR-PR kehidupan kita juga. Oke. Nah, itu kalau dilihat ya, di antara cakra ke cakra itu ada yang putih, ada yang cuman nyambung setengah, ada yang nyambung penuh. Itu tuh apa tuh?
Ya, jadi kalau kalau setengah ini kan berarti gate ini yang menyala gitu ya. Iya. Misalnya yang merah ini berarti ini adalah gate 16. Oke. Ya. Yang ini gate 36. Nah, Ya. tapi kalau yang tadi Ari bilang ada yang nyambung nih. Misalnya ini ya. Oke. Ini kan 10 sama 57 nyambung, Oke. atau 57 nyambung ke 34 Iya. gitu ya. Dari cakra ke cakra nyambung ya. Iya. Terminal ke terminal tuh nyambung gitu. Betul, ada jembatannya 40 ke 37. Nah, ini yang kalau di human design kita sebutnya channel. Nah, apa itu channel? Jadi channel itu sebetulnya satu paket antara dua energi yang kita miliki sebagai satu channel tadi. Nah, channel ini biasanya lebih gampangnya diartikan sebagai karunia atau gift ya. Gift yang kita miliki karena dua gate yang berhubungan itu biasanya saling melengkapi gitu. Saling melengkapi sehingga membentuk satu karunia yang kalau itu kita punya channel ya berarti dua-duanya satu paket lengkap itu kita punya di dalam diri kita. Oke. Itu biasanya akan lebih muncul gitu ya. Oke. Itu petunjuk tambahan tentang peran kita lebih spesifik dari channel kita. Terus juga karunia yang kita punya satu paket lengkap itu apa aja kita bisa lihat dari channel. Oke. Terus balik lagi, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Ya. Bukan berarti oh saya channelnya 9, apakah lebih hebat daripada orang yang channelnya cuma 3 misalnya. Enggak. Saya juga mau nyebut angka 3 loh. Karena saya punyanya 3 dong. Ya, jadi sekali lagi nggak ada yang lebih jelek, nggak ada yang lebih bagus, karena ini bukan untuk dibandingkan kan. Punya banyak tapi nggak bisa pakai, kan susah juga ya. Mungkin lebih, kalau yang punya sedikit tapi bisa mengoptimumkan itu kan lebih baik juga. Gitu ya. Ya, dan memang sekali lagi setiap dari kita kan lahir dengan peran masing-masing, dengan tujuan masing-masing. Bisa jadi ada orang yang lahir dengan perjalanan yang butuh 9 tools gitu kan. Tapi ada orang yang lahir dengan perjalanan yang dengan 3 tools aja cukup gitu. Ada yang 5, ada yang 6. Jadi bukan soal siapa yang hebat, siapa yang enggak gitu ya. Ini hanya perbedaan dan yang penting kita tahu perjalanan kita, tools yang kita punya, gimana cara makainya gitu. Betul. Itu sih yang akan bisa membuat diri kita jadi selaras gitu. Terus angka-angka yang di samping itu apa? Merah, yang mana? Yang itu ini ya? Di bawah personality dan di bawah desain itu kan banyak angka-angka ya. Itu apa itu? Jadi kalau ini simbol-simbolnya simbol-simbol planet sebetulnya ya. Jadi planet di sini kan segala sesuatu balik lagi adalah energi. Iya. Jadi di ilmu astrologi sebetulnya setiap planet, setiap benda-benda di semesta itu punya pelajaran. Mereka adalah guru kita sebetulnya tentang hal tertentu gitu ibaratnya. Jadi kayak contoh misalnya ini sun gitu ya. Sun itu menggambarkan energi gate yang menjadi yang menjadi unsur yang kita dominan. Jadi 70% dari rancangan kita itu terdiri dari sun kita. Nah, ini biasanya sun ini yang akan, karena dia dominan, dia juga yang akan berperan banyak dalam diri kita, termasuk menentukan pekerjaan atau karya kita tuh apa di dunia ini gitu. Itu dari sun-nya. Itu dari sun gitu kan. Terus kemudian kalau moon ini earth ya. Kalau earth itu yin-nya, kan ada yang, ada yin, penyeimbang. Saya taunya ada yang, ada sayang. Oke, terus ada earth. Ya, earth ini yin-nya. Jadi biar seimbang kita kan pasti perlu menyeimbangkan antara unsur yang dan yin kita. Nah, ini dengan kita tahu yang kita ini, yin kita ini, kita jadi ini adalah petunjuk gimana caranya kita memperoleh keseimbangan di dalam diri kita. Nah, kalau dari energi. Kalau contoh tadi kan sun itu kan biasanya buat karya kita di mana, tema secara besar dominasi hidup kita. Kalau earth itu apa? Kalau earth itu bisa dia itu apa yang membuat kita sehat.
Oh, ya menyeimbangkan Ya, ya. menyeimbangkan. Ya. Karena kalau Menyeimbangkan yang yangnya tadi. bablas, Ya. ya jadi nggak seimbang kan gitu. Tapi Oke. yin itu biasanya penyeimbang, dia yang bikin kita sehat, dia yang bikin kita lebih jejak, lebih firm, Oke. lebih stabil gitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang ada di sini? Ya kalau yang Kalau yang ini lain-lain banyak lah ya. banyak lah ya, Nah, gitu ini ya. nanti kalau di Tapi- report akan dijelaskan. Tapi secara garis detail. besar kan berarti di body graph ini ada cakra, ada gate, ada channel, lalu ada Iya. planet-planet ini gitu ya. Betul. Itu yang bisa menggambarkan gitu ya. Ya. Kita tersusun dari energi apa dan pelajaran-pelajaran kita apa. Mungkin di episode berikutnya kita bahas contoh ya, contoh praktek dari gate-gate ini gitu ya. Misalnya contoh gate 3 misalnya itu apa sih, terus pelajarannya apa, terus beberapa planet mungkin nanti kita akan bedah gitu ya. Sekali lagi teman-teman, untuk detailnya ini teman-teman mungkin bisa dapatkan email seriesnya, klik aja di link description di bawah video ini. Dan gitu juga setelah video ini mungkin kita juga akan kasih tahu panduan Ya. gimana caranya bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari human design ini, Yes. supaya teman-teman juga punya ekspektasi yang bisa dikelola Yang pas gitu ya, ya. ya. Jadi nggak terlalu menaruh ekspektasi yang terlalu besar pada tools, karena sebetulnya ini hanya tools. Iya. Kekuatan terbesar, kendali terbesarnya tetap balik lagi di diri kita. Nah, Betul. nanti kita akan share panduan-panduannya Yes. gitu ya, supaya bisa menggunakan human design ini dengan tepat. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you, bye-bye. See you.